Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutahara Yunus dengan NIM 20701212030 Pendidikan Matematika A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan peta konsep teori grup. Nah, kita bisa lihat peta konsep dari teori grup terdapat 5 topik pembahasan. Yang pertama grup, yang kedua grup siklik, yang ketiga grup permutasi, yang keempat kompleks dan subgrup, dan yang kelima koset dan teorema Lagrange. Topik pembahasan yang pertama yaitu grup, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama pengertian grup, terbagi atas definisi 2.1, definisi 2.2, dan definisi 2.3. Yang kedua sifat-sifat grup, terbagi atas teorema 2.4, teorema 2.5, teorema 2.6, teorema 2.7, dan teorema 2.8. Pengertian grup, definisi 2.1. Suatu sistem aljabar dari himpunan tidak kosong G dengan operasi binar bintang dikatakan grup jika memenuhi sifat berikut. Yang pertama, untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A bintang B elemen G, yakni bersifat tertutup. Yang kedua, untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C, yakni bersifat asosiatif. Yang ketiga, ada E elemen G, sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A bintang E sama dengan E bintang A itu sama dengan A, yakni adanya unsur identitas di G. Yang keempat, untuk setiap A elemen G, ada A inverse elemen G, sehingga A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A itu sama dengan E, yakni adanya unsur inverse setiap anggota di G. Nah, berdasarkan definisi di atas, jika G dengan operasi binar bintang merupakan grup dan memenuhi sifat komutatif, yaitu untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A bintang B sama dengan B bintang A elemen G, maka G disebut grup komutatif. Sebaliknya, jika tidak memenuhi sifat komutatif, maka G disebut grup tidak komutatif. Definisi 2.2. Misalkan G himpunan tidak kosong dengan operasi binar bintang didefinisikan pada G, maka yang pertama G dengan operasi binar bintang disebut grup void. Yang kedua, suatu grup void G dengan operasi binar bintang yang memenuhi sifat asosiatif disebut semigrup. Yang ketiga, suatu semigrup G dengan operasi binar bintang yang memenuhi unsur identitas disebut monoid. Definisi di atas digunakan untuk mendefinisikan grup, yaitu jika G dengan operasi binar bintang suatu monoid dan setiap anggota G mempunyai inverse di G, maka G dengan operasi binar bintang merupakan grup. Definisi 2.3. Misalkan G dengan operasi binar bintang adalah grup A. Jika banyaknya anggota G terhingga atau finite, maka G dengan operasi binar bintang disebut grup terhingga. B. Jika banyaknya anggota G tak terhingga atau infinite, maka G dengan operasi binar bintang disebut grup tak terhingga. Sifat-sifat grup. Teorema 2.4, ketunggalan unsur identitas. Unsur identitas suatu grup adalah tunggal. Teorema 2.5, ketunggalan unsur inverse. Setiap anggota suatu grup mempunyai inverse tunggal. Teorema 2.6, inverse dari inverse suatu anggota dalam grup adalah anggota itu sendiri. Selanjutnya teorema 2.7, suatu grup void G dan XY elemen G dikatakan memenuhi hukum pencoretan kiri jika A operasi X sama dengan A operasi Y, mengakibatkan X sama dengan Y, dan dikatakan memenuhi hukum pencoretan kanan jika X operasi A sama dengan Y operasi A, mengakibatkan X sama dengan Y. Selanjutnya, jika G memenuhi hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan, maka dikatakan memenuhi hukum pencoretan. Teorema 2.8, setiap grup memenuhi hukum pencoretan. Topik pembahasan yang kedua yaitu grup siklik, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pangkat dan tingkat dari anggota suatu grup, terbagi atas definisi 3.1 atau definisi pangkat, teorema 3.2, teorema 3.3, definisi 3.4 atau order dari anggota grup, definisi 3.5, teorema 3.6, akibat 3.7, teorema 3.8, dan teorema 3.9. Yang kedua, grup siklik,
terbagi atas definisi 3.10, teorema 3.11, teorema 3.12, dan teorema 3.13. Pangkat dan tingkat dari anggota suatu grup. Definisi 3.1 atau definisi pangkat. Misalkan G grup dan A elemen G didefinisikan A pangkat 1 sama dengan A pangkat N tambah 1 sama dengan A pangkat N operasi A untuk N elemen bilangan asli. Teorema 3.2, jika G grup untuk setiap A elemen G berlaku, pertama A pangkat M tambah A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Kedua, A pangkat M dikali pangkat N sama dengan A pangkat M kali N untuk setiap M elemen bilangan bulat. Teorema 3.3, jika E unsur identitas dalam grup G, maka untuk sebarang N elemen bilangan bulat berlaku E pangkat N sama dengan E. Definisi 3.4, order dari anggota grup. Misalkan G grup, A elemen G dan E unsur identitas di G, jika P sama dengan himpunan N elemen bilangan asli, di mana A pangkat N sama dengan E tidak sama dengan himpunan kosong, maka tingkat atau order dari A adalah minimum himpunan N elemen bilangan asli di mana A pangkat N sama dengan E. Definisi 3.5, suatu grup G disebut A periodik berkala atau torsion group jika untuk setiap A elemen G, TA tidak sama dengan tak terhingga. TA di sini adalah tingkat dari A. B. Apriodik atau Tarsison free group. Jika untuk setiap A elemen G, A tidak sama dengan E, TA-nya sama dengan tak terhingga. Ke C. Campuran atau mix group. Jika ada A elemen G sehingga TA sama dengan tak terhingga, B-nya tidak sama dengan E sehingga TB itu tidak sama dengan tak terhingga. Teorema 3.6, setiap grup terhingga selalu periodik. Teorema 3.7, jika grup G aperiodik atau campuran, maka G merupakan grup tak terhingga. Teorema 3.8, jika A suatu anggota dari grup dan tingkat dari A sama dengan N, maka A pangkat 2, A pangkat 3 sampai A pangkat N semuanya berbeda. Teorema 3.9, jika A suatu anggota grup G dengan tingkat dari A sama dengan N dan E unsur identitas di G, maka A pangkat K sama dengan E jika dan hanya jika K kelipatan dari N. Grup siklik. Definisi 3.10, suatu grup G dikatakan grup siklik jika ada A elemen G sehingga setiap anggota dari G dapat dibentuk oleh A. Dalam hal A elemen G yang membentuk grup siklik G, A juga biasa disebut sebagai generator dari G dan ditulis G sama dengan A. A-nya berada dalam kurung siku. Dan A juga biasa disebut dengan monogenik karena suatu anggota sebagai generator dari grup siklik. Teorema 3.11, setiap grup siklik komutatif. Teorema 3.12, jika A generator dari grup siklik G, maka A inverse juga generator dari G. Teorema 3.13, suatu grup siklik G dengan generator A, jika tingkat dari A sama dengan N kurang tak terhingga, maka G mempunyai N anggota yang berbeda. Topik pembahasan yang ketiga yaitu grup permutasi, terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, permutasi, terbagi atas definisi 7.1 dan definisi 7.2. Yang kedua, grup permutasi, terbagi atas definisi dan teorema 7.3. Yang ketiga, orbit permutasi, terbagi atas definisi 7.4. Yang keempat, permutasi siklik, terbagi atas definisi 7.5. Permutasi, definisi 7.1, suatu fungsi satu-satu onto dari himpunan terhingga ke himpunan itu sendiri disebut permutasi. Definisi 7.2, misalkan F dan G dua permutasi yang masing-masing berderajat N yang didefinisikan pada himpunan S, F dan G dikatakan sama jika dan hanya jika Fx sama dengan Gx untuk setiap X elemen S dan ditulis F sama dengan G. Grup permutasi, definisi, misalkan S sama dengan himpunan A1, A2 sampai AN, himpunan terhingga yang mempunyai N anggota yang berbeda, maka permutasi berbeda yang didefinisikan pada S sebanyak N faktorial. Pn sama dengan himpunan simetri dari permutasi berderajat N, maka Pn mempunyai N faktorial anggota berbeda. Jadi, Pn sama dengan himpunan fungsi F yang mematakan S ke S di mana F satu-satu dan onto. Teorema 7.3, himpunan simetri Pn dari semua permutasi berderajat N yang didefinisikan pada himpunan terhingga membentuk grup terhingga berorde N faktorial terhadap komposisi permutasi.
Orbit permutasi, definisi 7.4. Misalkan F suatu permutasi pada himpunan S dan relasi didefinisikan pada S, yaitu untuk setiap A, B elemen S, A relasi B, jika dan hanya jika F pangkat N operasi A sama dengan B untuk suatu N elemen bilangan bulat, maka setiap kelas ekuivalen yang ditentukan oleh relasi disebut orbit dari F. Permutasi siklik, definisi 7.5. Suatu permutasi F berderajat N di mana menukar tempat M objek, katakan A1, A2 sampai AN putaran, dikatakan permutasi siklik di derajat M putaran, dan N ke M objek sisanya invarian atas F. A disebut invarian atas F jika FA sama dengan A. Topik pembahasan keempat yaitu kompleks dan subgrup, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian kompleks dan subgrup, terbagi atas definisi 4.1, teorema 4.2, definisi 4.3, definisi 4.4, dan teorema 4.5. Kedua, subgrup yang dibentuk oleh kompleks, terbagi atas teorema 4.6, teorema 4.7, teorema 4.8, teorema 4.9, teorema 4.10. Ketiga, subgrup dari grup siklik terbagi atas teorema 4.12. Pengertian kompleks dan subgrup, definisi 4.1. Suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Teorema 4.2. Misalkan G suatu grup dan H subgrup dari G, maka berlaku pertama, jika E aksen elemen H dan E elemen G, maka E aksen sama dengan E aksen dan E berturut-turut identitas di H dan G. Kedua, untuk setiap A elemen G dan misalkan B inverse A di H dan E inverse A di G, maka B sama dengan C. Ketiga, untuk setiap A elemen H dengan order dari A sama dengan M di H dan order dari A sama dengan N di G, maka M sama dengan N. Definisi 4.3. Misalkan H dan K dua kompleks sebarang yang tidak kosong dari grup G, maka perkalian H dan K dinyatakan sebagai H operasi K yang didefinisikan oleh H operasi K sama dengan himpunan H operasi K di mana H elemen H dan K elemen K. Teorema 4.4. Misalkan H subgrup dari grup G, maka inverse dari H didefinisikan oleh H inverse sama dengan himpunan H inverse di mana H elemen H, di mana H inverse adalah inverse H di H. Teorema 4.5. Jika H dan K suatu kompleks dari grup G, maka inverse dari H operasi K sama dengan K inverse operasi H inverse. Subgrup yang dibentuk oleh kompleks, teorema 4.6. Suatu kompleks tidak kosong S dari suatu grup G adalah subgrup jika dan hanya jika pertama, XY elemen S sehingga X operasi Y elemen S. Kedua, X elemen S sehingga X inverse elemen S. Teorema 4.7. Misalkan H kompleks tidak kosong dari grup G, H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H menyebabkan A operasi B inverse elemen H. Teorema 4.8. Misalkan G grup terhingga dan H kompleks dari G, H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H, maka A operasi B elemen H. Teorema 4.9. Irisan sebarang keluarga subgrup dari grup G juga merupakan subgrup dari G. Teorema 4.10. Misalkan M adalah kompleks dari grup G dan H subgrup dari G, H disebut subgrup terkecil dari G yang memuat M. Jika H memuat M dan setiap subgrup dari G yang memuat M juga memuat H, subgrup terkecil dari G yang memuat M juga dikatakan subgrup yang dibangkitkan oleh M dan ditulis M. M-nya itu berada dalam kurung siku. Subgrup dari grup siklik. Teorema 4.12. Setiap subgrup dari grup siklik juga siklik. Topik pembahasan kelima yaitu koset dan teorema Lagrange, terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, koset, terbagi atas definisi koset, teorema 5.1, teorema 5.2, definisi 5.4, dan teorema 5.5. Yang kedua, teorema Lagrange, terbagi atas teorema 5.8 atau teorema Lagrange dan akibat 5.9 atau akibat teorema Lagrange. Koset, definisi koset. Misalkan G suatu grup dan H subgrup dari G, jika A elemen G sebarang, maka kompleks dari G yang dinyatakan oleh H operasi A dan A operasi H yang didefinisikan sebagai berikut. H operasi A sama dengan himpunan H operasi A di mana H elemen H dan A operasi H sama dengan himpunan A operasi H di mana H elemen H. Berturut-turut disebut koset kanan dan koset kiri dari H di G yang dibangkitkan oleh A.
Berkaitan dengan pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa jika G dengan operasi binar bintang merupakan grup dan H subgrup di G, misalkan A elemen G sebarang, maka koset kanan H ditulis A bintang A sama dengan H bintang A di mana H elemen H, dan koset kiri H ditulis A bintang H sama dengan himpunan A bintang H di mana H elemen H. Teorema 5.1. Jika H anggota sebarang dari H dan H merupakan subgrup dari grup G, maka H operasi H sama dengan H dan H operasi H sama dengan H. Teorema 5.2. Misalkan H subgrup sebarang dari grup G dan AB anggota sebarang dari G, maka pertama H operasi A sama dengan H operasi B jika dan hanya jika A operasi B inverse elemen H. Kedua, A operasi H sama dengan B inverse operasi A elemen H. Teorema 5.4. Misalkan G grup dan H subgrup dari G, maka untuk sebarang A, B elemen G dikatakan A kongruen B modulo H, ditulis A kongruen B modulo H. Didefinisikan A kongruen B modulo H jika dan hanya jika A operasi B inverse elemen H. Teorema 5.5. Misalkan H subgrup dari grup G dan didefinisikan relasi kongruen modulo H, yaitu A kongruen B mod H, jika dan hanya jika A operasi B inverse elemen H untuk setiap AB elemen G, maka relasi tersebut merupakan relasi ekuivalen. Teorema Lagrange. Teorema 5.8. Teorema Lagrange. Jika G grup terhingga dan H subgrup dari G, maka order H membagi habis order G. Akibat 5.9 atau akibat teorema Lagrange, jika G suatu grup terhingga, maka tingkat dari A membagi habis order dari G untuk setiap A elemen G. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai peta konsep teori grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.